Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi mengenai lingkungan pengendapan ya. Jadi, apabila kita bicara tentang stratigrafi ya, maka erat kaitannya dengan proses sedimentasi dan lingkungan pengendapan batuan ya. Nah, lingkungan pengendapan adalah suatu daerah ya yang ada di permukaan bumi di mana terdapat suatu material yang terendapkan ya. Nah, lingkungan pengendapan ini dapat dibedakan eh, dengan daerah sekitarnya yang berdasarkan karakteristik dari biologi, kimia, dan fisikanya ya. Terdapat beberapa tipe lingkungan pengendapan yang ada di bumi, yaitu adalah lingkungan pengendapan darat ya. Artinya itu lingkungan yang memang berada di darat ya. Contohnya itu mungkin glasial, fluvial, lacustrin ya atau danau, terus eolian atau gurun, alluvial fan, dan lain-lain ya. Lalu ada lingkungan satu lagi mungkin rawa ya. Lalu lingkungan uh, pengendapan transisi ya. Nah, dia berada di dekat dengan laut, namun masih di mungkin di pertemuan antara laut dan darat lah, ini juga transisi ya. Nah, itu ada terdiri dari delta ya, delta lalu pantai, barrier island ya. Ini barrier island, lagoon, tidal flat dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir adalah lingkungan pengendapan laut. Ya, contohnya itu mungkin reef, continental shelf, lalu continental slope ya atau dan continental rise dan abyssal plain yang paling dalam. Nah itu ya. Nah itu akan semua saya jabarkan di slide selanjutnya ya. Nah yang pertama lingkungan pengendapan darat ya. Jadi lingkungan pengendapan daratnya adalah kumpulan dari berbagai lingkungan pengendapan yang ada di darat ya. Contohnya itu mungkin alluvial fan, lake, cliff, Benedict Strain, Floodplain, Meandering River, dan Glacial kalau salah ya. Next, ini adalah kipas aluvial atau alluvial fan ya. Jadi kipas aluvial atau alluvial fan ini adalah merupakan endapan yang menyerupai kipas ya. Biasanya terbentuk di kaki gunung ya. Ya, alluvial fan ini umumnya berada di daerah kering sampai semi kering ya, di mana curah hujan jarang tapi deras ya, dan laju erosi besar ya. Dan endapan alluvial fan ini khas akan kuarsa, pasir, dan gravel yang bersorting buruk ya, karena memang sumbernya dekat ya dan berasal dari pegunungan ya, atau material-material dari hasil dari pegunungan. Untuk kipas alluvial atau alluvial fan ya berada di uh, dekat kaki gunung di sini ya. Ini adalah gambaran dari si alluvial fan ya. Kenapa dia sortingnya buruk? Karena memang masih sangat dekat dengan sumber ya. Tapi kalau dia semakin jauh otomatis biasanya akan tersortasi dengan baik. Contohnya mungkin yang ada di pantai ya. Next. Nah ini adalah lingkungan fluvial ya, atau fluvial environment ya. Lingkungan fluvial ini terdiri dari yang pertama itu braided river ya, lalu sungai bermeandering ya atau meandering river, lalu saluran-saluran sungai, ambang sungai, tanggul, dan dataran ya, dataran banjir ya atau floodplain di sini tadi ya, adalah bagian dari lingkungan fluvial ini ya. Uh, um, Endapan-endapan yang ada di saluran-saluran sungai ini biasanya terdiri dari karsa, gravel dengan kemundaran yang baik ya. Kenapa membundar? Mungkin karena jarak transportasinya yang jauh ya, sehingga sudut-sudutnya sudah mulai terabrasi ya, tererosi, sehingga uh, uh, derajat pemundarannya semakin jelek ya, atau semakin membulat ya. Itu derajat sebenarnya semakin baik ya, artinya ya. Dan pasir ya, makanya
penambangan pasir itu umumnya banyak di sungai, saluran-saluran sungai ya. Lalu ambang sungai terbentuk dari gravel ataupun pasir ya. Tanggul-tanggul terbuat dari pasir bebukit halus atau menanau, sementara dataran-dataran banjir atau floodplain ya yang ada di sini biasanya terdiri dari lempung ataupun lanau ya. Jadi semakin jauh dari sumber sudah pasti ukurannya akan semakin halus ya, semakin berubah menjadi lanau sampai lempung gitu ya. Nah ini untuk lingkungan pengendapan danau ya, atau lacustrine environment ya. Jadi lacustrine atau danau adalah suatu lingkungan tempat berkumpulnya air yang tidak berhubungan dengan laut ya. Jadi lingkungan ini bervariasi dalam kedalaman, lebar, dan salinitas yang berkisar dari air tawar hingga hypersalin ya. Atau jadi maksudnya hypersalin ini kandungan garamnya ini sudah melebihi dari kandungan garam yang ada di air laut ya. Contohnya itu mungkin yang ada di laut mati ya. Laut mati itu mungkin sebenarnya adalah ini perairan yang terisolasi ya, seperti danau. Pada lingkungan ini juga dijumpai adanya delta, barrier island, hingga kipas bawah air ya, diindahkan dengan arus turbidin ya. Lalu selanjutnya ini adalah gurun ya, atau island atau Aeolian environment dan rawa ya. Ini untuk gurun dan ini adalah rawa. Jadi biasanya endapan gurun berupa daerah luas ya dengan bukit-bukit dari endapan pasir ya. Nah, dan endapan pasir ini mempunyai sortir yang baik ya, kendaraan yang baik, cross-bedded tanpa adanya asosiasi dengan gravel ataupun lempung ya. Sedangkan endapan rawa dicirikan dengan air yang diam ya, dengan tumbuhan hidup di dalamnya ya, dan umumnya ya terdapat endapan batu bara. Seperti itu ya untuk lingkungan pengendapan darat. Nah ini adalah lingkungan pengendapan transisi ya. Jadi lingkungan pengendapan transisi adalah semua lingkungan pengendapan yang berada di dekat atau daerah perairan darat dengan laut ya, atau pertemuan antara darat dan laut. Itu adalah lingkungan pengendapan transisi ya. Nah, lingkungan pengendapan transisi ini terdiri dari yang pertama adalah delta ya. Delta ini adalah endapan yang bentuknya itu seperti kipas ya. Nah, ini terbentuk biasanya ketika sungai mengalir pada badan air yang diam ya, seperti laut ataupun danau. Jadi endapan delta ini ada di biasanya terjadi di hulu sungai, hilir sungai, dan juga di danau ya gitu ya. Karena memang hilir dari sungai ini kan adalah laut ya. Semua sungai ini pasti bermuara ke laut ya. Karena laut adalah permukaan yang paling rendah ya yang ada di bumi ya. Nah, proses pembentukan delta ini adalah karena adanya akumulasi dari sedimen fluvial ya, atau sedimentasi dari sungai ya, yang umumnya terjadi pada danau ya, atau lava stream, dan juga pada marine coastline ya. Dan umumnya endapan dari delta ini adalah berupa pasir ya. Nah, itu. Nah, delta yang paling besar di Indonesia itu yang terkenal adalah di Delta Mahakam kalau nggak salah ya, dimana cadangan hidrokarbonnya sangat banyak di situ, dan juga sudah dilakukan eksploitasi ya, oleh perusahaan PSC luar negeri ya kalau nggak salah total, namun sudah diambil oleh PHE Pertamina Energi ya. Dan juga sudah ada juga pengembang Pertamina kalau nggak salah di situ ya. Atau saya kurang tahu juga ya detailnya seperti apa ya untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi di Delta Mahakam tersebut ya. Mungkin bisa dicari informasinya di internet ya. Oke, untuk penjelasan dari lingkungan penerapan transisi lainnya kita lanjut di video selanjutnya ya, karena waktu memang sudah habis. Oke.